kabar? Baik. Apa kabarnya? Baik. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, sebelum kita lanjut pada pelajaran kita hari ini, baik kita awali dengan doa pembukaan. Siapa yang bersedia? Silakan berdoa. Berdiri semua. Semuanya berdiri. Ambil sikap berdoa yang baik. Silakan. Terima kasih sudah bisa membantu Pak Guru dalam doa. Pak Guru juga mau mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir? Hadir semua. Pak Guru juga mau melihat kesiapan kalian dalam menghadapi pelajaran saat ini. Coba berdiri semua, saya mau lihat kalian. Periksa pakaiannya. Pakaiannya. Segala alat tulisnya siapkan. Kalau ada kitab suci keluarkan. Sudah kan? Sip, tersuruh. Halo. Semuanya, kau sudah siap? Oke, silakan duduk. Baik, materi kita hari ini yaitu tentang mengembangkan kemampuan diriku. Ya, perhatikan, dengar kisah ya, untuk mendiskusikan kitab suci ini. Silakan. Kursinya bisa digeser ke bawah ya. Dah. Kasih dari. Sini maka yang serius itu. Kalau ada yang baik akan bisa. Silakan apa yang perlu dari hasil dari. Ada yang sudah yang lain? Ya, kalau sudah boleh duduk di tempatnya masing-masing. Di tempat saya. Kamu boleh tidak sudah merokok. Kalau enggak, nanti hasil diskusinya dibacakan, terus kelompok lain memberi pertanyaan untuk tanggapan. Boleh apa saja yang mungkin berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan, kelompok siapa dulu? Kelompok siapa? Boleh maju. Nanti dibacakan di depan. Maju semuanya. Maju. Yang lain mendengar, kelompok lain. Buat pertanyaan. Kami akan membacakan hasil diskusi adalah pada kitab suci Matius bab 25 ayat 14 memberi penjelasan bahwa Allah memberikan talenta berupa bakat, keterampilan, kecerdasan,
Ya, terus dulu. Jangan dulu. Ada kelompok lain? Dewi? Tidak ada? Makan? Sudah. Ada pertanyaan? Boleh katanya dengan kelompok itu ada kekurangannya beli. Ada tidak? Ada? Kalau tidak ada, boleh kembali. Silakan dulu. Lalu kelompok yang berikutnya, bacakan hasilnya. Bacakan nanti kelompok yang ini yang sudah nanti bertanya, ya. Jangan pula diam, bertanya apa yang bertanya. Silakan, bacakan. Dah. Kami mengambil kesimpulan bahwa Allah akan talenta berupa bakat keterampilan Dengarkan bacaannya nanti kalian sesuatu. kepada manusia. Manusia butuh untuk mengembangkan aneka bakat ini dengan berbagai cara sehingga aneka bakat itu berguna. Manusia jangan seperti hamba yang ketiga pada isi kitab suci tadi, pemalas tapi tidak mau berusaha. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Iya, terima kasih. Ada tidak pertanyaannya? Jawab pertanyaan. Apakah kalian punya bakat? Ada tak? Bakatnya ada? Apa bakatnya? Main badminton. Badminton. Si Dewi nyanyi Siti. Cita-cita bakatnya mau jadi guru. Bagus itu, artinya kalian dari sekarang sudah punya bakat dan itu harus dikembangkan. Ada lagi pertanyaannya? Ada tidak? Kita? Tidak ada. Kalau tidak ada, bagus. Silakan kembali. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kalian sudah mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya. Lalu dari diskusi tadi ada poin-poin yang harus kita tulis. Itu simpulannya. Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Itu kesimpulannya. Allah, boleh tulis di bukunya, tulis apa, tulis Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Lalu seturut gambar dan rupa Allah. Setiap manusia Allah menganugerahkan aneka kelebihan, bakat dan keterampilan menurut kasih setia Allah. Yang ketiga, tugas setiap pribadi manusia adalah untuk mengembangkan kemampuan itu. Tugas manusia mengembangkan kemampuan itu. Yang berikutnya, kisah kitab suci Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan talenta berupa bakat, keterampilan, kecerdasan dan kemampuan kepada setiap manusia. Yang berikutnya, tugas manusia adalah mengembangkan kemampuan yang ia miliki. Sudah kan?
Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kalian tadi sudah mendengar, bahkan sudah membacakan hasil diskusinya pada kisah Matius tadi. Lalu Pak Guru mau bertanya ini, memberikan semacam tugas dan memang harus dikerjakan ini. Silakan ini tugasnya dikerjakan. Harga di belakangnya. Jadi ini coba. Tulis nomor satu. Apa kisah kitab suci tadi? Kitab suci tadi. Apa kisah kitab suci tadi? Nomor 2. Sudah nomor 2. Apa yang dilakukan oleh ketiga hamba tadi? Dan bagaimana tanggapan tuannya? Sudah? Dan apa tanggapan Tuhan? Dan bagaimana tanggapan tuannya? Dan bagaimana tanggapan tuannya? Yang terakhir ketiga, ada 3 soal. Apa nasihat yang dapat kita ambil dari kisah kitab suci tadi? Kelihatan? Apa tadi? Apa kisah kitab suci tadi? Tulis. Kalian sebelum membacakan refleksi. Ya, perlu refleksinya. Apa kisah kitab suci tadi? Tahu? Apa judulnya tadi? Nomor 1 sana apa? Nomor 2 apa tadi pertanyaannya? Ya, nomor 2 itu apa kisah kitab suci tadi? Misalnya tentang perumpamaan apa? Tentang itu. Yang nomor 2 apa yang dilakukan oleh ketiga hambanya? Hamba pertama, hamba kedua, terus hamba ketiga. Hamba pertama dan kedua itu bagaimana? Hamba yang ketiga bagaimana? Sudah? Oh, sudah, boleh kumpulkan. Apa pesan yang dapat kamu ambil tentang kalian tadi? Ulang sedikit ulangi. Oke? Sudah ulang? Sudah ulang?
Ya, terima kasih sudah mengucapkan. Itu yang dikasih Tuhan sebagai bahan refleksi. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan yang berbeda-beda, dan hendaknya ini dikembangkan oleh setiap manusia. Sebagai siswa, kalian punya bakat ketik, punya kemampuan yang unik, beda dengan yang lain. Harus kita kembangkan. Kalau sebagai siswa, yang dikembangkan itu adalah belajar, latihan dengan tekun. Semua orang akan dapat menjadi cerdas, menjadi pintar kalau kalian belajar dengan tekun, disiplin, rajin membaca, dan selalu berdoa. Lalu, apakah kamu anak yang tekun belajar? Tanya, apakah kamu termasuk anak yang tekun belajar? Apakah kamu memiliki sikap disiplin? Itu jadi bahan renungan atau refleksi kalian. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan memberikan tugas untuk rumah, boleh ditulis tugasnya. Membuat cerita tentang bakat dan cita-cita masa depan. Membuat cerita tentang bakat dan cita-cita masa depan. Sudah ditulis? Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, untuk pertemuan berikutnya atau minggu yang depan, kita akan memasuki materi yang ke-6 tentang aku membutuhkan orang lain. Kita perlu dengan orang lain. Kalian pelajari nanti itu, kalian baca-baca pada buku paket ada. Setelah itu kita minggu depan akan mempelajarinya, materi ke-6. Mari kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita ini. Namun sebelum mengakhirinya, kita tutup dengan doa. Ada yang bisa memimpin doa spontan, silakan. Silakan berdiri, semuanya berdiri. Silakan. Kita buka dengan doa salib. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapa? Ya Tuhan, syukur dan terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu pada kami dalam pembelajaran saat ini. Bimbing dan berkati selalu Tuhan, semoga kami dapat mampu mengembangkan bakat kami demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan aku yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita sudah selesai. Tetap semangat dan terima kasih.